7 sampai ayat 10 saudara. Ayat 7 sampai ayat 10. Sama-sama kita baca ayat ini saudara. 1, 2, 3. Didirikannya lah mezbah di situ dan namainya tempat itu Al-Bet, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika dibuat dengan pengasurin dan mati, dikuburkanlah dia di sebelah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang daripada Aram, Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia. Saudara, kalau saudara melihat di ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara, Allah berbicara secara khusus kepada Yakub tentang satu hal yang penting, bahwa Allah sudah merubah nama Yakub menjadi Israel. Itulah di ayat ini, di ayat yang ke-10, kalau saudara dan saya baca, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Allah lagi ngingetin Yakub, saudara, bahwa Yakub itu sudah berubah namanya. Yakub itu sudah berganti namanya jadi Israel. Sebetulnya kejadian ini sudah berlangsung beberapa saya nggak ngerti berapa bulan atau berapa lama ya saudara. Ini bukan baru. Saudara ingat ketika dia ingin bertemu dengan kakaknya, ya saudara, dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Lalu kemudian disitulah semalam-malaman dia bergumul dengan malaikat Tuhan, dan saat itu Tuhan merubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Tapi di sini diulang lagi, diingatkan supaya apa? Supaya jangan lupa. Benar di ayatnya yang pertama, ayat yang kedua, kalau sudah lihat, saudaraku, di situ ada sesuatu yang sedang dikerjakan, ada sesuatu yang dilakukan. Apa itu? Yakub sedang menyingkirkan segala berhala-berhala untuk membangun mezbah. Tetapi itu nggak cukup, itu saudara. Ya, itu nggak cukup. Dia sedang menyingkirkan berhala, mengumpulkan semua berhala-berhala yang ada di seluruh rombongannya, yang ada di seluruh sukunya, saudaraku. Ya, dia kumpulkan untuk supaya apa? Supaya dia layak membangun mezbah, dan kemudian dia bangun mezbah, dia korban bakaran sama Tuhan. Tetapi yang saya lihat bagian itu tuh beda lagi. Itu tuh nggak cukup. Kadang-kala yang saya mau bilang begini, kadang-kala kita bangga dengan ibadah kita bangga dengan persembahan kita sama Tuhan. Ya, kita bangga sudah menanggalkan dosa apa ya saudaraku, segala berhala-berhala yang ada sama kita sudah serahkan itu, kita sudah hancurkan. Tetapi bagian ini beda lagi. Bagian apa itu? Karakter yang berubah. Karena bicara Yakub dan Israel itu bicara karakter, itu bicara tentang satu pribadi yang harus berubah total. Yakub itu penipu, kerjanya nipu, hasratnya menipu, setiap kali ada kesempatan, setiap kali ada tekanan, setiap kali. Selalu solusinya adalah nipu. Tapi kemudian Israel, saudaraku, jadi satu pribadi yang berbeda. Dan Tuhan mengingatkan di ayat ini, di ayat yang ke-10, nama kamu bukan Yakub ya, nama kamu sekarang Israel. Tuhan lagi ngingetin sama Yakub ya, bahwa kamu tuh sudah berubah dan kamu harus terus berubah. Ada amin, saudara? Karena kadang-kadang saudara, kita berubah di sesaat, tapi kemudian kita balik lagi sama kehidupan yang lama, sama karakter yang lama. Saya, saudara, kita. Makanya firman Tuhan juga datang sama kita pagi hari ini. Nggak cukup tuh yang namanya bangun mezbah, nggak cukup tuh yang namanya mempersembahkan korban sama Tuhan. Benar, itu indah. Tetapi cerita itu tuh saudara nggak selesai cuma sampai bangun mezbah, ambilin itu yang namanya berhala-berhala, nggak selesai. Belum memuaskan hati Tuhan, belum beres hidup Yakub tuh ketika apa? Ketika dia bangun mezbah, dia bakar korban, saudara.
Bakar korban mesbah itu bisa tentang ibadah, doa kita sama Tuhan. Bagus, tapi belum cukup. Karena kemudian Tuhan menuntut lagi kepada Yakub bahwa Tuhan ingatin lagi sama Yakub, Yakub, kamu ingat, kamu sekarang sudah bukan lagi Yakub. Dulu nama kamu Yakub, tapi sekarang aku sudah rubah hidupmu jadi Israel. Pagi ini juga firman Tuhan datang sama kita, ngingetin kita bahwa kita tuh sudah jadi satu pribadi yang beda dibanding hari yang lalu. Ada amin, saudara? Kita tuh harusnya sudah berbeda. Nggak boleh sama cara kita, nggak boleh sama perilaku kita, nggak boleh sama karakter kita, nggak boleh sama tabiat kita. Itu loh, saudara. Saya dan saudara kita semua sedang diingatkan sama firman. Kita sudah masuk dalam satu kehidupan yang baru. Kita sudah masuk, harusnya kita sudah masuk dalam sebuah cara hidup yang baru, ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kata Alkitab. Ini adalah satu bagian, saudara. Ini adalah satu kesatuan. Yang sekali lagi sebetulnya Yakub bangga dia bisa bangun mesbah, ya saudara. Dia juga kalau memberi korban yang terbaik sama Tuhan. Dia bukan kasih korban yang cacat. Dia kasih korban yang sempurna, ya, yang sempurna, karena memang korban itu harus sempurna, saudara. Ya, dari telinganya, dari kepalanya, dari matanya, nggak boleh ada yang cacat, kakinya mesti benar. Itu korban tuh begitu. Korban Israel tuh begitu, nggak boleh kasih korban yang cacat. Makanya Tuhan pernah marahkan saudara di bait Allah karena ada pedagang-pedagang yang berjual beli, ya saudaraku, yang berjual beli di situ. Tuhan marah. Kamu jadikan bait Allah ini, rumahku ini jadi sarang penyamur. Karena yang saya sering kali jelaskan, yang saya pernah jelaskan, orang-orang di sana tuh saudaraku, dia ambil dari peternak. Dia bukan peternak, mereka bukan peternak. Ya, mereka adalah apa ya saudara? Mereka ambil dari peternak-peternak, binatang-binatang mereka beli. Tapi mereka beli binatang-binatang yang cacat, gitu saudara. Ya, karena yang cacat itu murah. Yang cacat itu murah. Ya, bisa setengah harganya, nilainya. Lalu kemudian mereka jual dengan harga yang tinggi. Kenapa? Karena orang-orang Israel kan itu kan kalau mereka beribadah, mereka harus di satu tempat. Jadi kayak dari Bandung tuh saudara, dari Bandung mereka nggak mungkin mereka bawa dari Bandung sapi. Nggak mungkin mereka bawa sapi dari Bandung. Mereka datang dari Majalengka, mereka datang dari Indramayu. Nggak mungkin mereka bawa domba, kan nggak pakai mobil. Mereka mesti tuntun, saudara, nggak praktis. Jadi yang mereka bawa apa? Mereka bawa uangnya aja. Mereka bawa uang. Waktu mereka datang di bait Allah, uang itu mereka belikan, gitu. Karena di situ sudah dimonopoli dagangannya, ya, sudah dimonopoli, saudara. Maka ya sudah, yang ada ya itu yang mereka beli, dan yang ada itu adalah binatang-binatang yang cacat. Tapi dengan harga yang tinggi dikasihnya. Di atas pasaran. Korban itu korban yang benar, korban yang bagus. Yakub tuh selalu kalau kasih korban yang sempurna. Dia pilih semua dari binatang-binatangnya. Dia ambil yang paling terbaik. Tapi nggak cukup ternyata. Itu belum selesai. Kalau itu selesai, maka ayatnya yang ke-10 itu nggak perlu ada. Tapi ternyata memang itu belum selesai. Itulah sebabnya ayat 10 itu harus ada. Apa itu ayat 10? Mengingatkan tentang bahwa Yakub itu sudah berubah karakternya, namanya sudah berubah, dan nama ini menyangkut tentang satu pribadi, satu kebiasaan, satu perilaku. Sampai hari ini, saudara, sampai hari ini, adakah kehidupan kita ini sudah berubah atau belum?
sampai hari ini. Adakah kehidupan kita cuma berubahnya dari yang meja sembayangan di rumah, ya meja sembayangan orang tua, sekarang kita mulai pakarnya korban persembahan kepada Tuhan. Tadinya kita ke dewa-dewa, sekarang sama kepada kita berdoanya kepada Tuhan yang benar. Apakah cuma yang begitu? Tadinya kita nggak melayani, sekarang kita melayani. Tadinya kita pakai hidup kita buat hura-hura, buat foya-foya, tapi sekarang kita mulai belajar menyerahkan sama Tuhan, melayani. Pertanyaannya, kalau kita bicara Yakub dan sama saudara Israel, itu bicara tentang karakter. Adakah karakter kita sudah berubah sampai hari ini? Adakah Tuhan melihat dan bahkan orang-orang sekitar kita juga melihat bahwa sepeda ya. Terus sampai pagi ini Tuhan ingatkan kita tuh sudah dirubah sama Tuhan. Ada amin saudara. Dan pertahankan perubahan itu, karena seringkali perubahan itu tuh gak bertahan lama. Itu tuh gak gampang, karena yang namanya perubahan itu enggak ketika kita berubah, ya saudara, kita berubah, kita gak bisa balik lagi. Enggak, kita tuh bisa balik lagi kapan saja. Kapan saja kita mau, kita bisa balik lagi. Kita kan lihat, kita senang saudaraku, karena kita tahu ada seorang yang preman besar, ya, orang yang jahat tadinya, kemudian dirubah sama Tuhan. Ya, sudah di penjara, dia dirubah sama Tuhan. Dia kesaksian, bahkan di LP, di penjara, dia yang khotbah. Ya, kalau nggak ada pendeta yang khotbah, dia yang khotbah kepada para narapidana yang ada di sana. Tapi waktu dia keluar, ya dia sempat diwawancara. Tapi waktu dia keluar dari situ, ini yang gak gampang. Ketika dia harus mempertahankan pertobatannya, ketika dia harus mempertahankan perubahan yang Tuhan sudah buat dalam hidup. Tuhan sih sudah merubah kita, ada amin saudaranya. Tuhan sudah merubah kita. Tuhan sudah banyak. Bahkan pagi ini nih saudara, ada tiap-tiap kita yang sudah disentuh sama firman Tuhan. Ada setiap kita yang ada di antara kita yang kita begitu disentuh sama Tuhan, diingatkan tentang kekurangan kita, dan kita berkomitmen pagi ini, Tuhan saya nggak mau lagi lakuin itu. Tuhan saya mau berubah. Benar saudara. Tetapi enggak perubahan itu tuh bukan sesuatu yang enggak permanen. Enggak. Itu tuh sebuah perubahan yang kemudian satu saat ketika tekanan datang, satu saat ketika masalah datang, satu saat ketika hati ini lagi diganggu, atau perasaan lagi gak enak, bisa jadi saya dan saudara kembali. Itu. Satu saat ketika kita mulai diangkat, ketika kita mulai diberkati, ya kita waktu kemarin itu memang nggak punya duit, buat hidup aja susah. Ya, sekarang duit ada di mana-mana. Dulu buat makan aja susah ya, iya gimana pengen judi, gimana pengen narkoba, pengen makan angel. Ya, gimana pengen apa dunia malam. Duit mau makan aneh. Sekarang duit ada di mana-mana, kantong kiri ada, kantong kanan ada, kantong kiri belakang ada, kantong kanan belakang ada, di sini ada, di tas ada, di mobil banyak. Ya, iya kan saudara. Kita harapin kita masalahnya pertobatan kita, perubahan hidup kita akan diperhadapkan dengan apa? Dengan perubahan keadaan yang kita hadapi. Apakah yang namanya dari susah jadi senang, dari kekurangan jadi berkelimpahan, atau mungkin juga sebaliknya, ketika kita lagi subuh-subuh, kita mulai berkomitmen, bukannya tambah baik ekonomi kita, tambah turun, merosot. Bikin kita jadi hilang akal gitu, bikin kita jadi gelap mata. Karena kita juga dikejar dengan kebutuhan, kita dikejar dengan yang namanya
Ya biaya-biaya hidup yang harus kita tutup. Ketika kita berkomitmen, ketika kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, bukannya di bawah tambah naik, di bawah tambah turun. Itu juga sebuah masalah. Ini saudara, ini yang jadi perenungan kita pagi hari. Benar, kita suka makan mesbah, kita suka bangun mesbah, tiap pagi kita bangun mesbah. Ini firman buat kita dan sudah buat saya juga. Tiap pagi kita bangun mesbah, ada korban yang benar yang kita berikan. Amin saudaranya. Persembahan kita, waktu kita, pujian, penyembahan kita beri yang terbaik buat Tuhan. Bagus, puji Tuhan. Tetapi apakah selesai? Enggak. Tuhan masih datang secara pribadi lagi sama Yakub. Ingat ya Yakub, ingat. Kamu sudah bukan lagi Yakub, kamu sekarang Israel. Ingat nih. Artinya apa? Kamu tuh sudah dirubah, kamu harus terus berubah. Kamu harus pertahankan perubahan hidup kamu. Tolong kita bagi hari ini ya saudara, supaya ini yang Tuhan cari. Inti daripada kekristenan itu bukan tentang ibadahnya. Betul saudara. Mungkin saudara pikir saya salah ya. Tapi inti daripada kekristenan sebetulnya bukan ibadah, tapi tentang hidup. Karena yang namanya Kristen itu saudara, kenapa orang-orang zaman dulu katanya menyebut pengikut Yesus itu adalah orang-orang Kristen? Karena mereka melihat orang-orang itu adalah orang-orang yang gaya hidupnya seperti Kristus. Gaya hidupnya sama seperti Kristus. Ini bicara tentang gaya hidup. Kekristenan itu bukan bicara tentang agama. Kalau bicara agama, saudara, kalau kita bicara agama, orang Buddha itu lebih hebat. Orang Islam tuh, maaf ya saudara, orang Islam itu lebih hebat. Sekarang saya mau tanya, dalam 1 tahun ini saudara sudah puasa berapa hari? Ada nggak puasa? Banyak yang nggak pernah puasa. Puasa tuh kalau kata dokter, puasa ya pengen ke lab puasa. Tapi kalau kata Tuhan suruh puasa, kita nggak pernah puasa. Ya, baru bangun tidur jam 6 puasa iya puasa jam sana wis ngeli buatannya. Ya. Alasannya beli kuat, main beli kuat. Aduh, selesai. Tapi coba kalau kata dokter, puasa ya sampai jam 3 ya. Iya dong. Bisa kuat sudah. Coba kita diajak puasa, saudara puasa besok ya sampai jam 3 sore. Selesai pagi. Apa? Blubuk buatannya enggak blubuk. Kenapa ya pakemnya? Kayaknya pusing tangan ya pakemnya. Iya, mana baik sih. Iya kan saudara? Kalau kita bicara agama, tata cara, orang muslim itu sudah sholat 5 waktu tiap hari, saudara. Ya maaf ini saudara, mereka hebat, mereka patuh, mereka taat. Mereka disuruh sholat sholat tahajud tengah malam, mereka sholat. Saya suruh seluruh Indonesia doa, ya kita dapat gilirannya jam 12. Ingat saudara ya, biar doa tak. Ya nggak tahu tuh ya saudara. Jam 12. Mereka nggak usah dihitung, mereka nggak usah ditekan, mereka itu langsung. Iya, agama muda kayak apa? Lebih lagi. Ya, apalagi kalau budak-budak yang di Nepal, wih, saudara, itu buat mereka kalau setiap tahun katanya kalau mereka mau berdoa di itunya mereka, tempat ibadah mereka, itu ada orang yang datang dari mana? Kayak dari Majalengka, dari Kuningan ya saudara. Saudara tahu? Mereka perginya pakai apa? Ngesot. Ini dialas sama dulu nggak dialas, sekarang dialas pakai alas apa gitu. Mereka pakai sarung tangan, mereka gini, bayangin,
Beneran. Mereka di jalan, di aspal, di lantai mah enak. Di mana? Di tanah yang berbatu-batu. Nanti kalau mereka capek, mereka berhenti makan, nanti ngelanjut. Kita mah enak. Iya. Itu sampai naik ke tangga tuh saudara, udah sampai di saudara itu dedel mereka, ancur-ancuran. Itulah sebuah persembahan yang mereka mau berikan kepada dewa mereka. Mereka mau beri yang terbaik. Ya kita juga mesti beri yang terbaik, amin saudara. Belajarlah memberi yang terbaik dalam segala hal. Saya mau bilang dalam segala, beri yang terbaik. Tapi sisi yang lain, persembahan yang baik adalah ketika kita mempersembahkan kehidupan kita. Ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Yang Kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada amin, saudara? Jadi itu tuh saudara, persembahan kita yang sesungguhnya. Ketika kita biasa marah, kita mulai stop marah kita. Ketika kita kalau ada apa-apa warwer kemana-mana. Ada tuh yang kayak gitu. Ada apa warwer, jadi kayak ini reporter CNN digaji. Ya, reporter Metro TV ditolak, di PHK. Kalau turun ireng beli, KW ireng beli. Beli sih. Nah, kita baik waru, yang sendiri waru, beda ngomong. Selalu kata kuncinya aja ngomong. Iya saudara, maksud saya itu tuh karakter yang seperti itu, karakter yang baperan. Kalau sedikit ini, aduh langsung nggak terima. Kita harus mengalami yang namanya perubahan. Kita harus mengalami yang namanya metamorfosis itu saudara. Kita harus mengalami, nggak bisa enggak. Kekristenan itu bicara tentang gaya hidup. Kekristenan bukan bicara tentang agama. Agama kita kalau cuma masalah beginian kalah kita nggak ada arti, nggak ada arti. Saudara mau adu-aduan beribadah, nggak ada arti. Tapi kan kepada Tuhan yang benar, enggak juga, saudara, bukan masalah itunya. Masalahnya ada ini nih saudara. Kalau saudara lihat, Yakub sudah mempersembahkan persembahan yang benar kepada Allah yang benar. Tapi cukup gak itu? Selesaikan. Manusia datang di ayat yang ke-10. Hei, nama kamu itu bukan lagi Yakub. Nama kamu itu sekarang Israel. Boleh dibilang sebetulnya, orang itu lagi nunggu perubahan hidup dalam diri kita. Karena ketika kita berubah, orang-orang sekitar kita juga pasti berubah. Amin, saudara. Saudara nggak bisa yang namanya mau saya pengen ngelihat perubahan, tapi kita sendiri sebetulnya belum berubah. Kita sendiri belum berubah, tapi kita pengen gitu, ngelihat perubahan. Tapi kita sendiri nggak pernah berubah. Kita cuma sampai di mulut. Inilah firman ini boleh memberkati kita. Ada bagian yang kedua sebetulnya saudaraku. Ya, bagian yang kedua ini juga penting saudara untuk kita perhatikan. Sama-sama kita baca ayat yang kedua. Sama saudara, 1, 2, 3. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu yang menguburkan Ishak siapa saudara? Iya, hebat ya saudara. Kalau sudah lihat ini nih hebat. Esau itu gagal di dalam mempertahankan hak kesulungannya. Tapi maaf saudara, sudah harus dengar baik-baik pagi ini. Dia tidak pernah gagal untuk menghormati orang tua. Amin. Dia gagal mempertahankan hak kesulungannya, tapi dia tidak pernah gagal untuk menghormati orang tua.
dalam sisi versinya Esau tuh kecewa sama papa. Iya dong saudara. Hak keseluruhan waktu dia datang bawa binatang buruan, ya saudara, waktu dia datang bawa binatang buruan, saudara, lalu Esau Ishak kan udah ditipu ya saudara. Dia ini siapa? Dia bilang begini, aku sudah berikan berkat itu kepada adikmu. Esau kan sampai nangis kan saudara. Berikan lagi, berikan kepadaku, berkati aku. Udah nggak ada, kata Ishak, udah nggak ada. Maaf nih saudara, kalau kita ada di posisi itu, kita ada di posisi itu, mau nggak mau tetap kita nyalain papa kita, ya kan? Kita kan masa nggak tahu, kan kita beda. Yang satu berbulu, saya berbulu. Dengan segala kita nggak terima, saudara. Tapi enggak. Dia tetap hormat sama ayah, sama papa. Sekali lagi saya akan bilang, dia gagal dalam mempertahankan hak keseluruhannya, tapi dia nggak gagal untuk menghormati orang tua. Makanya keturunannya Esau tetap diberkati. Keturunan Esau tetap diberkati. Karena ini bukan bicara tentang berkat yang jasmani sebetulnya. Ini bicara tentang berkat yang rohani. Toh pada akhirnya Esau juga diberkati dengan berkat rohani. Saudara, firman Tuhan juga lagi mau ingatin kita pagi ini. Jangan sampai kita gagal menghormati orang tua kita. Esau kecewa sama papanya, tapi dia tetap menghormati orang tua. Ketika dia dengar Ishak meninggal, dia harus datang. Kalau dia kecewa, ajar ya. Bagus tua bangka wis mati. Iya kan saudara? Ya maaf nih saudara. Bagus tua bangka wis mati. Ada banyak orang-orang Kristen. Semoga bukan saudara orang ini. Kalau saudara orang yang pasti telinga saudara merah. Kalau saudara merah kan itu karena habis pasang anting-anting. Ya. Ada banyak orang Kristen tapi gak hormat sama orang. Makanya gak ada berkat dalam hidup. Ini penting saudara. Karena firman Tuhan bilang, hormati ayah dan ibumu supaya berkat itu ada umur panjang ada sama kita. Ada amin saudara. Saya lihat tuh ada anak-anak yang hormat sama orang tua. Apa yang dibuatnya? Dibuat berhasil sama Tuhan. Diberkati sama Tuhan. Enggak, ini buat saudara boleh cek seluruh agama menyetujui hal yang seperti ini. Bahkan sorga setuju. Periksa lagi, jangan sampai ada penghalang berkat yang ternyata masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Kalau sudah sungguh sama orang tua, aduh, hitung-hitungannya. Memang maaf nih saudara, saudara nggak bisa bagi rata dong kalau maaf ya saudara. Menurut saya, ya saudara nggak bisa bagi rata. Kalau ada orang tua kita sakit, masuk ke rumah sakit. Lalu saya lebih kaya nih daripada saudara. Nih kita ada anak-anak nih, yang kita punya orang tua yang anaknya ada 50-an. Ya, ini kita semua anak-anaknya. Saya yang paling kaya, saya konglomerat. Ya, lalu kemudian jadi pribadi, anggo itu biaya papaku 2 miliar. Ya wis bagi rata guys. Adil nggak menurut saudara? Maaf nih saudara, menurut saudara cenglingan ya. Dari sudut manapun saudara. Bagi rata, yang satu cuma pegawai toko, yang satu cuma supir, yang satu dagang biasa kelontongan, yang satu konglomerat. Ya wis dari saya ini sudah bagi rata baik, habisan adil.
Maaf nih saudara, mungkin sudah marah sama saya. Tapi buat saya itu nggak ada. Maaf saudara, saya harus cerita. Waktu mama saya sakit, ya saudara, saya biayain. Kakak saya nggak minta sama kakak-kakak lain. Saya bayar. Walaupun ada sebagian dibayar sama asuransi. Enggak, jadi berkat, sudah. Maksud saya kita harus tampilkan siapa kita sesungguhnya. Orang nggak tertarik sama kita. Oh, ini kita puasa. Cik, kenapa beli makan lagi kumpul keluarga? Cik, kenapa beli makan? Beli puasa. Orang enak. Maaf, sudah. Kita kumpul di keluarga, ya. Sudah tahu kumpul keluarga, sudah tahu lagi pengen makan-makan. Puasa, munafik. Ya, yang enak-enak besok saudara, yang enak dipandang. Puasanya sebelumnya, puasanya sesudahnya. Ya dong saudara. Puas lagi kumpul, Cik beli mana? Beli. Kenapa Cik? Puasa ya Cik ya. Bari bangga. Bari raya, pura-pura isin, dia baru bangga. Pangan. Kalau saudara mau tunjukin Kristen saudara, bayar. Bawa kue paling banyak. Bawa makanan paling enak. Ajak Kristen puasa. Gawe apa? Gawe cucur loro. Gawe bolet rebus. Ya. Iki enak si Opo doyan pisang bolet, belum tentu semua orang doyan. Boleh. Enggak, maaf ya saudara. Jadi kenapa saya marah ya saudara? Enggak, maksud saya yang enak sih saudara jadi anak Tuhan tuh, jadi saksi. Amin saudara. Bawa yang kayak gini saudara, jadi berkat. Yang kayak gini kita harus tampil sebagai, ya maaf, apalagi buat orang tua. Apalagi buat orang tua saudara. Nggak boleh kita begitu. Berkat loh saudara. Agama apapun saudara, agama ketika dia nggak percaya Yesus, tapi dia menghormati orang tuanya, itu surga kayak punya utang sama orang. Masih ada orang tua ya, diingat. Tolong kita ya saudara. Kiranya firman Tuhan berkati.